kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini kemenangan. Senap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini.
Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Membawa pujian Tuhan, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, sungguh berkenan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak menerima pujian, kehormatan dan kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini. Saya percaya saudara akan lebih lagi bersukacita ketika saudara memuji Tuhan dengan segenap hati dan segenap kekuatan. Haleluya. Oh, haleluya. Perisai setiap kami. Hanya dekat Engkau saja Tuhan kami aman. Hanya dekat Engkau saja Tuhan kami tenang Tuhan. Sungguh tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau nyata dalam setiap kami. Hanya dekat Engkau saja kami aman Yesus.
layak menerima kehormatan dan kemuliaan untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, sungguh hanya dekat Engkau saja Tuhan. Kami aman Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasakan ketenangan yang luar biasa Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, yang melampaui segalanya Tuhan. Engkaulah damai sejahtera yang sejati Tuhan. Kami akan terus megang Engkau Tuhan. Kami tak mau Tuhan melepaskan Engkau Tuhan. Karena Engkau sungguh berarti bagi setiap kami. Oh Yesus. Oh Yesus Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk jadikan kami Tuhan bejana-Mu. Haleluya. Biarlah segenap hidup kami Tuhan, hidup ini Tuhan kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan.
pikiran, perasaan. Kan harapan kami Tuhan, kami mau serahkan terus kepadamu Tuhan. Engkau terus beracara atas setiap kami Tuhan. Engkau baharui setiap kami Tuhan, dengan kekuatan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami mendengar Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Kami mau mendengar seperti seorang murid Tuhan. Dan kami mau Tuhan, hidup kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, sungguh sangat baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun di mana kita bangkit, arise, untuk membangun masa depan yang baru bagi kehidupan kita. Sekarang, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang sebentar akan saudara ikuti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena pertolongan-Mu, kami telah melewati tahun yang lewat. Dalam tuntunan-Mu kami memasuki tahun yang baru ini. Kami menyerahkan hari-hari yang akan kami lewati di sepanjang tahun ini. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus menjadi sikap dalam hidup kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan sebentar. Dan di dalam semuanya itu, biar nama-Mu yang dimuliakan. Yaitu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam ibadah pemberkatan pernikahan, acap kali saya berkata, di dalam rumah tangga yang penting bukan hanya bagaimana kita mengawalinya, namun juga bagaimana kita mengisinya. Walaupun suatu rumah tangga diawali dengan pesta yang mewah dan meriah, namun bila kemudian tidak diisi dengan kasih yang bertanggung jawab, maka sukar bagi rumah tangga itu untuk berbahagia. Artinya, bukan hanya bagaimana kita memulainya saja yang penting, namun bagaimana kita mengisi apa yang telah kita mulai itu juga tidak kalah pentingnya. Hanya saja tidak berarti dengan demikian, maka bagaimana memulainya tidak perlu diperhatikan. Bagaimana memulainya tetap penting. Tentu yang saya maksudkan dengan memulai di sini bukan pesta perkawinannya itu, tetapi bagaimana kita meletakkan fondasi dari rumah tangga tersebut. Bukankah dalam membangun rumah, sebelum mendirikan tembok dan memasang atap, orang akan mengawalinya terlebih dulu dengan meletakkan fondasinya. Pentingnya fondasi atau pentingnya bagaimana kita dalam mengawali ini, bukan hanya dalam hal rumah tangga saja, namun juga berlaku dalam berbagai sisi kehidupan kita lainnya. Termasuk berlaku untuk kehidupan kita sehari-hari. Hal tersebut dikemukakan oleh Nemni Goel, profesor dalam bidang psikiatri pada University of Pennsylvania di Philadelphia. Ini berkata, "The morning is a critical time that can set the tone for the entire day." Pagi hari merupakan waktu yang sangat penting karena dapat menentukan nada dari sepanjang hari. Berdasarkan penelitian tentang ritme kehidupan atau circadian rhythms yang ia lakukan, Nemni Goel menyimpulkan bahwa memulai hari dengan tepat akan sangat menentukan suasana hati dan produktivitas orang di sepanjang hari yang ia lalui. Memang apa yang ia katakan ini terbukti dalam pengalaman kita sehari-hari. Kalau di pagi hari kita awali kehidupan kita dengan mengeluh dan mengomel, maka suasana hati kita di sepanjang hari itu akan negatif. Dan dampaknya adalah produktivitas kita di hari itu juga akan menurun. Namun kalau kita mengawali hari dengan hal-hal yang positif seperti
mengambil waktu teduh sejenak, memuji Tuhan, berdoa, dan berolahraga ringan, maka suasana hati kita akan ikut menjadi positif. Alhasil, kreativitas dan produktivitas kita di sepanjang hari itu akan sangat meningkat. Singkat kata, dapat kita simpulkan bahwa adalah penting untuk memulai setiap aspek dalam kehidupan ini secara benar. Karena hal itu akan menentukan keadaan dari kehidupan yang kita jalani. Demikian pula, kita juga perlu untuk memulai tahun ini secara tepat. Start it right. Terlebih lagi sesudah selama hampir 2 tahun kita melewati masa yang tidak mudah karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Maka adalah sangat penting bagi kita untuk membuka lembaran yang baru di tahun ini dengan benar. Pentingnya membangun masa depan dengan sikap dan langkah yang tepat ini dapat kita saksikan dalam diri Nehemia, seorang tokoh dalam Alkitab yang kehidupannya ditulis dalam kitab yang menyandang namanya, yaitu kitab Nehemia. Di dalam kitab tersebut dicatat upaya yang ia lakukan untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem yang telah roboh. Upaya yang ia lakukan di tengah berbagai rintangan. Melalui kehidupan Nehemia, kita dapat menimba pelajaran tentang bagaimana sikap dan langkah yang seharusnya untuk membangun hari esok di tengah berbagai kesukaran. Pelajaran yang tentunya sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Untuk mempelajari hal tersebut, saya ajak saudara untuk terlebih dulu membaca Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 3. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 3. Riwayat Nehemia bin Hakalya. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Perhatikan, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Di ayat-ayat ini dicatat informasi yang diterima oleh Nehemia tentang kesukaran yang dialami oleh penduduk Yerusalem dan keadaan tembok kota tersebut, yaitu yang berada dalam keadaan roboh. Saat itu Nehemia bekerja sebagai pegawai istana kerajaan Persia yang beribu kotakan di Susan dan yang di dalam pemerintahan Raja Artasasta. Sebenarnya keruntuhan tembok kota Yerusalem ini sudah terjadi sangat lama, yaitu ketika kota Yerusalem diserbu oleh tentara Nebukadnezar, raja dari Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Sedangkan sebagaimana yang dikemukakan di ayat 1, Nehemia menerima informasi tentang keadaan tembok tersebut pada tahun ke-20 dari masa pemerintahan Raja Artasasta. Artinya, yaitu pada tahun 445 sebelum Masehi. Dengan kata lain, saat itu sudah lebih dari 140 tahun tembok kota Yerusalem dalam keadaan terbengkalai. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kesukaran yang mereka alami membuat penduduk Yerusalem merasa berputus asa sehingga bersikap apatis atau tidak peduli terhadap keadaan tembok kota mereka. Padahal pada masa itu peranan dari tembok suatu kota adalah sangat penting. Karena keberadaannya menjamin keamanan dari orang-orang yang tinggal di dalam kota tersebut. Tidaklah mengherankan di ayat 3 disampaikan kepada Nehemia tentang keadaan penduduk kota Yerusalem, yaitu bahwa orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Menanggapi informasi tersebut, di ayat-ayat selanjutnya, yaitu sampai dengan pasal 6, dicatat sikap dan tindakan Nehemia. Ia tidak berdiam diri, namun dengan sikap yang tepat,
Ia berupaya untuk membangun kembali tembok yang telah roboh tersebut. Alhasil, sebagaimana yang ditulis dalam Nehemia pasal 6 ayat 15, dalam waktu 52 hari saja, tembok kota tersebut selesai dibangun. Coba bayangkan, meskipun di tengah berbagai kesukaran, tembok yang selama 140 tahun dalam keadaan terbengkalai itu dapat dibangun kembali hanya dalam waktu 52 hari saja. Di sini kita melihat kualitas kepemimpinan dari Nehemia. Kualitas kepemimpinan yang terlihat antara lain melalui sikap hidupnya dalam menghadapi kesukaran serta dalam upayanya untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem dan menata kehidupan penduduknya. Sikap tersebut mempengaruhi penduduk kota Yerusalem sehingga mereka bangkit dari keputusasaan dan meninggalkan sikap apatisme yang selama ini menguasai hati mereka. Sikap seperti yang ada pada Nehemia itulah yang harus ada dalam diri kita. Sehingga kita dapat berkata pada lingkungan di sekitar kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. Bangkit, arise, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keputusasaan, bangkit dan tinggalkan sikap apatisme yang menguasai hatimu. Bangkit, arise. Ayo kita membangun kembali masa depan kita. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Oleh pertolongannya, kita akan dimampukannya untuk membangun kembali hari esok yang tidak akan mengecewakan. Bangkit, arise. Seperti yang telah saya kemukakan di awal uraian firman Tuhan ini. Di dalam upaya untuk membangun tembok yang telah roboh, yang menggambarkan semua yang telah runtuh tadi. Salah satu hal yang terpenting adalah memulainya dengan benar. Start it right. Mengawalinya dengan benar. Yaitu dengan sikap dan langkah yang benar. Apakah langkah pertama yang dibuat oleh Nehemia dalam upayanya untuk membangun tembok kota Yerusalem? Apabila kita membaca ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 4-11, maka kita akan melihat bahwa langkah pertama yang dibuat oleh Nehemia adalah berdoa. Memang, bila kita membaca kitab Nehemia, maka akan terlihat bahwa Nehemia adalah pribadi yang memprioritaskan doa dalam kehidupannya. Di dalam kitab Nehemia yang relatif singkat tersebut, yaitu yang hanya terdiri dari 13 pasal, dicatat tidak kurang dari 12 doa yang dipanjatkan oleh Nehemia. Semua itu menunjukkan bahwa sebelum ia melakukan apapun juga, langkah pertama yang Nehemia lakukan adalah terlebih dulu berdoa. Ia bukan pribadi yang bertindak terlebih dulu dan baru kemudian berdoa. Bukan. Tetapi ia berdoa terlebih dulu dan baru kemudian bertindak. Ia bukan pribadi seperti kebanyakan kita yang berkata, saya tidak bisa membantu apa-apa. Saya hanya dapat membantu dengan doa saja. Di dalam kalimat tersebut tersirat anggapan bahwa doa bukan apa-apa, alias tidak bernilai atau tidak penting. Tetapi tidak demikian halnya dengan Nehemia. Dia adalah pribadi yang akan berkata, lebih dari semua bantuan yang dapat saya berikan, bantuan yang paling penting dan yang paling berharga yang saya lakukan adalah berdoa untuk dirimu. Itulah start it right. Memulai dengan benar. Yaitu memulai tindakan dengan doa. Artinya menjadikan doa sebagai fondasi dari semua tindakan kita. Karena pada dasarnya doa merupakan ungkapan dari iman. Berarti tindakan pertama dari Nehemia adalah berdoa. Dan doa tersebut bersumber dari sikap yang benar, yaitu iman. Memang keduanya ini tak dapat dipisahkan. Orang yang beriman akan berdoa. Orang yang sungguh-sungguh berdoa adalah orang yang beriman. Kaitan antara doa dan iman ini nampak di dalam doa yang dipanjatkan oleh Nehemia di ayat 4-11. Melaluinya kita dapat melihat 3 makna dari hidup yang beriman. Yaitu yang pertama, hidup yang beriman adalah hidup memandang ke atas dengan benar. Saya ulang, hidup yang beriman adalah
hidup memandang ke atas dengan benar. Yang saya maksudkan dengan hidup memandang ke atas adalah hidup memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan dengan benar. Karena mengenal Allah secara benar. Pengenalan yang benar akan Allah tersebut ada pada diri Nehemia. Dan nampak di dalam doanya sebagaimana yang dicatat di ayat 4 sampai 5. Nehemia pasal 1 ayat 4 sampai 5. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan perhatikan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Di ayat 4 sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, dicatat bahwa begitu Nehemia mendengar informasi tentang keadaan kota Yerusalem, maka hal pertama yang ia lakukan adalah terlebih dulu berdoa kepada Tuhan. Artinya, sebelum ia melakukan apapun, bahkan sebelum memandang kepada yang lain, hal yang pertama yang ia lakukan adalah memandang ke atas, yaitu kepada Tuhan di dalam iman. Iman yang benar, sebagaimana yang terlihat dalam pernyataannya tentang siapakah Allah yang ia kenal. Dan yang dicatat di ayat 5, yaitu Allah semesta langit. Artinya Allah yang berkuasa atas alam semesta. Allah yang maha besar dan dahsyat. Artinya Allah yang kuasanya tidak terbatas. Dan bukan itu saja, tetapi juga Allah yang setia. Allah yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Perlu diingat bahwa saat itu Nehemia bekerja sebagai seorang pegawai istana di negeri Persia. Ia bukan seorang imam yang melayani di kota Yerusalem. Bahkan di ayat 11 dicatat bahwa Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Ini merupakan tugas yang penting. Karena hanya orang yang dipercaya oleh raja yang boleh menjabat sebagai juru minuman raja. Namun kedudukan yang tinggi tidak membuat iman Nehemia kepada Allah menyeluntur. Artinya ia bukan seperti kebanyakan orang. Yaitu ketika usahanya belum maju dan karirnya belum meningkat, orang tadi rajin berdoa. Tetapi bila usahanya sudah diberkati dengan keberhasilan dan karirnya menanjak atau memperoleh kedudukan yang tinggi, maka yang bersangkutan menjadi lupa kepada Tuhan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Nehemia. Di dalam segala keadaan, termasuk ketika ia sudah meraih keberhasilan dan mencapai kedudukan yang tinggi, Nehemia tetap ingat kepada Tuhan. Ia selalu mendahulukan Tuhan dan mengawali semua yang akan ia kerjakan dengan doa. Singkat kata, ia mengawali langkah yang ia ambil dengan benar. Start it right, yaitu mengawalinya dengan berdoa. Doa yang merupakan ungkapan dari sikap yang benar, yaitu iman. Selanjutnya yang kedua, hidup yang beriman adalah hidup memandang ke belakang dengan bijak. Saya ulang, yang kedua, hidup yang beriman adalah hidup memandang ke belakang dengan bijak. Artinya, ketika kita memandang masa lalu, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga dari dalamnya. Termasuk yaitu pelajaran tentang betapa terbatasnya kemampuan kita sebagai seorang manusia. Pelajaran seperti itu akan menumbuhkan sikap rendah hati dalam diri kita. Itulah yang saya maksudkan dengan memandang ke belakang secara bijak. Orang yang tidak mampu memandang ke belakang secara bijak tidak akan hidup dalam sikap yang rendah hati, namun dalam kesombongan. Dengan congkak ia beranggapan bahwa semua yang telah ia lewati adalah karena kehebatan dirinya dan bukan karena kehebatan Tuhan. Memang antara iman dan kesombongan selalu bersifat bertolak belakang. Orang yang beriman akan menyadari betapa besarnya Tuhan dan betapa terbatasnya dirinya. Sehingga tidak ada ruang bagi yang bersangkutan
untuk menyombongkan diri di hadapan Allah. Sebaliknya, orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa dirinya tidak memerlukan Tuhan. Dan itulah kesombongan. Oleh karena itu, iman dan kesombongan tidak akan pernah berjalan bersama. Iman yang berjalan seiring dengan kerendahan hati itulah yang terungkap dalam doa yang diucapkan oleh Nehemia. Dan dicatat di ayat 6 sebagai berikut. Nehemia pasal 1 ayat 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Memang Nehemia mengetahui apabila kota Yerusalem mengalami keruntuhan, hal tersebut adalah karena umat Tuhan telah berubah setia kepada Allah. Sebaliknya dari menyembah kepada Allah yang sejati, mereka beribadah kepada para berhala. Walaupun melalui para nabinya berulang kali Allah telah memperingatkan, yaitu bila umatnya tidak bertobat dan meninggalkan penyembahan berhala, mereka akan dibuang ke negeri yang asing. Namun tetap saja umat Allah, yaitu bangsa Israel dan Yehuda, mengeraskan hati mereka. Alhasil mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain dan mengalami pembuangan. Namun sebagaimana yang telah kita lihat dalam doa yang dipanjatkan oleh Nehemia di ayat 6 tadi. Nehemia berkata kepada Tuhan bahwa aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ia tidak berkata bahwa hanya nenek moyangnya saja yang berdosa sehingga akibatnya kota Yerusalem diruntuhkan. Tetapi dengan rendah hati dia menyatakan bahwa dirinya ikut berdosa. Walaupun sesungguhnya jauh sebelum Nehemia lahir, kota Yerusalem telah diruntuhkan dan bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Itulah kerendahan hati yang berjalan seiring dengan iman dalam diri Nehemia. Sikap seperti itulah yang harus mewarnai hidup kita di dalam tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk membangun masa depan. Sikap seperti itu akan membuka pertolongan Tuhan bagi masa depan yang baru untuk hidup kita. Cara pandang yang benar terhadap masa lalu seperti yang ada dalam diri Nehemia ini selaras dengan pernyataan Maria Robinson, seorang dokter dan penulis dalam bidang psikologi perkembangan anak di Amerika Serikat. Ia berkata, "Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending." Tidak seorang pun yang dapat kembali ke masa lalu untuk memulai awal yang baru. Namun semua orang dapat memulainya hari ini dan membangun akhir yang baru. Yang ia maksudkan adalah, kalaupun kita tidak dapat kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kekeliruan yang telah kita buat di masa lalu, tetapi dengan sikap yang benar di masa kini, kita dapat membangun masa depan yang baru. Sikap itulah yang ada pada Nehemia, yaitu sikap iman yang berjalan seiring dengan kerendahan hati di masa kini. Dan yang memampukan Nehemia untuk membangun masa depan yang baru bagi kota Yerusalem. Sikap seperti itu pula lah yang harus ada dalam diri kita. Di dalam iman dan kerendahan hati, kita bergantung kepada Allah untuk membangun hari esok yang baru. Sekarang, yang ketiga, hidup yang beriman adalah hidup memandang ke depan dengan penuh pengharapan. Saya ulang, yang ketiga, hidup yang beriman adalah hidup memandang ke masa depan dengan penuh pengharapan. Itu pula lah yang menjadi sikap dari Nehemia. Sehingga ketika mendengar keadaan yang sukar yang dialami oleh penduduk Yerusalem, ia tidak menangis dalam keputusasaan. Memang di ayat 4 disebut bahwa saat itu Nehemia menangis. Namun tangisan tersebut adalah tangisan pertobatan dan bukan tangisan keputusasaan. Di dalam pertobatan karena dosa-dosa yang dibuat oleh umat Tuhan di masa yang lampau,
Nehemia berharap agar Allah menolong dirinya untuk mampu membangun kembali tembok yang telah runtuh tersebut. Pengharapan ini terlihat dalam doa yang ia panjatkan dan dicatat di ayat 11. Nehemia pasal 1 ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, kata Nehemia, aku ini suruh minuman raja. Di dalam doanya ini Nehemia berkata kepada Allah, biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Yang ia maksudkan dengan orang ini dalam kalimat tersebut adalah Raja Artasasta yang ia layani sebagai juru minuman raja. Sedangkan kata belas kasihan di ayat tersebut, apabila kita membaca pasal yang kedua, maka kita akan mengetahui bahwa yang dimaksudkan dengan kata itu adalah izin dari Raja Artasasta bagi Nehemia untuk pergi ke kota Yerusalem guna membangun tembok yang telah roboh tadi. Singkat kata, di dalam doanya Nehemia memandang ke depan dengan penuh pengharapan. Pengharapan yang didasarkannya di atas iman. Di atas iman, ia memohon agar Tuhan menggerakkan hati Raja Artasasta untuk memenuhi harapan dalam hatinya, yaitu untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Karena pengharapan tersebut ia letakkan di atas dasar iman, sehingga ketika ia menghadapi kesukaran, pengharapan tersebut tidak menjadi padam ataupun berubah menjadi keputusasaan. Iman memandang ke depan dengan penuh pengharapan seperti yang ada dalam diri Nehemia. Itu pula yang perlu mewarnai kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, berbagai akibat yang ditimbulkan oleh pandemi selama hampir 2 tahun ini tidak akan membuat kita berputus asa. Kita tidak berputus asa karena kita percaya bahwa iman kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Iman dalam pengharapan yang kita ungkapkan dalam doa kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Ketidaksia-siaan dari doa yang dipanjatkan dalam iman tersebut nampak dari kata-kata yang diucapkan oleh Hudson Taylor, tokoh misi dari Inggris yang mendirikan lembaga pelayanan misi China Inland Mission di abad yang silam. Ia berkata sebagai berikut, "It is possible to move men through God by prayer alone." Adalah mungkin untuk menggerakkan orang-orang melalui Tuhan dengan doa saja. Tokoh gerakan misi yang legendaris ini percaya bahwa kalau ia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menggerakkan hati dari banyak orang untuk mendukung pelayanan dari lembaga misi China Inland Mission. Allah membuktikan bahwa pengharapan yang bersangkutan tidaklah mengecewakan. Sehingga bila saat ini jumlah pengikut Kristus di RRC hampir sebanyak 100 juta orang. Hal tersebut tidak terlepas dari hasil pelayanan Hudson Taylor melalui China Inland Mission yang ia dirikan. Atau lebih tepatnya, tidak terlepas dari jawaban Tuhan atas doa yang ia panjatkan dengan penuh iman dan pengharapan. Memang, iman dalam bentuk memandang ke depan dengan penuh pengharapan, yaitu pengharapan kepada Allah, tidak akan mengecewakan. Berarti, sekarang kita melihat, sikap yang penting untuk membangun masa depan adalah iman. Iman yang diungkapkan melalui doa. Sehingga dengan demikian, maka doa harus menjadi langkah pertama dalam kehidupan kita. Doa yang diwarnai dengan 3 hal, yaitu pengenalan yang benar akan Allah, kerendahan hati, dan pengharapan. Doa yang seperti itu tidak akan sia-sia. Di dalam kesadaran tersebut, mari awali semua yang saudara lakukan dengan doa. Awalilah setiap hari dengan doa. Termasuk kita awali tahun ini dengan doa. Dengan demikian, kita bangkit dan membangun masa depan yang baru. Sekarang, kalau saudara menyadari pentingnya doa dalam iman untuk membangun masa depan yang baru, utarakanlah keyakinan saudara tersebut melalui kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini, yaitu dengan menulis kalimat
Langkah pertama yang harus aku lakukan untuk membangun masa depan yang baru adalah berdoa dengan iman. Atau kalimat yang lain yang mengungkapkan kesadaran saudara tentang pentingnya iman sebagai fondasi untuk menjangkau hari depan yang baru bagi hidupmu. Pentingnya iman sebagai fondasi ini mengingatkan saya kepada Menara Pisa di Italia. Menara lonceng dari katedral kota Pisa ini mulai didirikan pada tahun 1174. Saat pembangunan menara ini mencapai tingkat yang ketiga, pelaksana pembangunan menemukan bahwa ternyata tanah tempat menara itu dibangun terlalu lembek. Dan fondasi dari bangunan itu terlalu dangkal, yaitu hanya dalam 3 meter saja. Sebagai akibat, menara itu mulai menjadi miring. Walaupun sudah diketahui adanya kekeliruan pada fondasinya, namun pembangunan menara ini tetap saja dilanjutkan. Sehingga ketika selesai dibangun pada tahun 1319, Menara Pisa dalam keadaan miring dan semakin lama semakin bertambah miring. Sekarang, 7 abad kemudian, setiap hari ribuan orang datang untuk melihat Menara Pisa. Mereka datang bukan hanya untuk melihat kemegahan ataupun keindahan dari menara tersebut. Namun karena menara ini terkenal oleh sebab kondisinya yang miring. Kondisi yang menegaskan tentang pentingnya fondasi yang kokoh bagi suatu bangunan. Itulah peranan iman bagi kehidupan kita. Yaitu sebagai fondasi bagi pengharapan kita. Termasuk pengharapan untuk membangun hari esok yang baru bagi kehidupan kita. Perlu kita pahami bahwa iman yang benar kepada Allah tidak akan mengecewakan. Sebab seperti yang dikemukakan oleh Nehemia di ayat 5. Allah adalah pribadi yang maha besar dan limpah dengan kasih setia. Dalam kemahabesarannya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dalam kasih setianya Ia telah rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Bahkan mengorbankan dirinya di kayu salib demi membuka masa depan yang baru bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, iman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, merupakan sikap yang paling tepat untuk memulai tahun yang baru. Iman kepada Yesus Kristus yang kuasanya tidak terbatas dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya akan menyanggupkan kita untuk bangkit, arise, dan melangkah untuk membangun hari esok yang indah sebagaimana yang Ia rencanakan. Di dalam Dia, yaitu dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu berputus asa. Sebaliknya, dengan bersandar pada kuasa dan kasih setianya, kita dapat menyongsong hari esok yang penuh dengan pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dikala kami memandang ke atas, melihat kepadamu, kami melihat betapa besar kuasa-Mu dan betapa ajaib kasih setiamu bagi kami. Di dalam Engkau tiada yang mustahil karena kuasa-Mu tak terbatas. Dan dalam kasih setiamu kami memperoleh jaminan akan hari esok kami. Sehingga kalau kami memandang ke belakang, kami melihat bahwa masa lampau kami yang kelam telah Engkau hapuskan dengan kasih-Mu. Dalam kasih itu Engkau membentangkan harapan yang baru bagi kami di hari esok kami. Sehingga kami tidak lagi mau berputus asa. Karena kuasa kasih dan kesetiaan-Mu menjamin hari esok kami. Di dalam keyakinan akan janji firman-Mu itu, saya berdoa saat ini menyerahkan segala beban dan persoalan yang menindih umat-Mu. Dan kami katakan keputusasaan Kau tidak lagi punya hak dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kami akan masuki tahun yang baru ini dengan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Kami akan bangkit menyongsong masa depan yang indah yang Tuhan rencanakan. Tuhan Yesus, saya berdoa, ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu.
membuka pintu-pintu yang tertutup bagi anak-anak-Mu, membentangkan jalan yang baru dan hari esok yang baru. Saya berdoa saat ini, kiranya mujizat-Mu yang tidak pernah berakhir itu dialami oleh setiap anak-anak-Mu di tahun yang baru ini. Sehingga tahun ini benar menjadi tahun di mana kami bangkit. Kami menyusun hari esok yang baru, masa depan yang baru bersama dengan Tuhan. Ulurkan kuasa mujizat-Mu, kuasa kesembuhan-Mu, menyembuhkan hati yang luka dan kecewa, menyembuhkan hari esok dan masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, buka tingkap langit dan curahkan berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kepada-Mu kami menyerahkan diri dan mengangkat doa ini. Kami percaya doa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, tidak akan sia-sia. Dan di dalam nama itu kami berdoa. Amin. Shalom, saya percaya kita semua telah diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Dr. Bambang Wijaya tentang mulailah dengan benar atau start it right. Pastikan hidup Anda semakin erat dengan Kristus. Itu sebabnya, ayo libatkanlah diri Anda dalam setiap kegiatan ibadah MDC Kadipaten selama sepekan ke depan. Bergabunglah dalam The Altar, doa bersama Jemaat MDC Kadipaten melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat 14 Januari 2022 pada pukul 18.30. Kami mengingatkan kepada setiap jemaat Tuhan untuk mempersiapkan hati Anda dalam mengikuti ibadah umum MDC Kadipaten pada hari Minggu 16 Januari 2022 yang akan diadakan secara onsite di Geraha MDC Kadipaten lantai 1 pada pukul 8.00. Ibadah juga akan disiarkan secara langsung melalui MDC Kadipaten YouTube channel. Bagi orang tua yang memiliki anak sekolah minggu, dampingilah anak Anda untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan secara onsite di Geraha MDC Kadipaten lantai 2 pada hari Minggu 16 Januari 2022 pukul 8.00. Menyadari bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, itu sebabnya Anda perlu menjaga kesehatan Anda dengan mentaati protokol kesehatan. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau dengan mengumpulkannya ke Geraha MDC Kadipaten setiap hari Selasa antara pukul 8.00 sampai dengan 18.00. Berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai di sini Tuhan tetap menolong menyertai umat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu kami bisa beribadah bersama-sama ya Allah. Mengajarkan kami saat ini betapa penting kami berjalan di tahun 2022 ini memulai sesuatu dengan benar. Makasih untuk firman Tuhan mengajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kami di tahun 2022 ini. Kami tidak takut bahaya, kami tidak takut apapun juga, karena damai sejahtera Engkau hadirkan dalam setiap hati umat-Mu. Karena kebenaran mempengaruhi, menguasai, menuntun hidup kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang telah menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Melalui pelayanan mereka dalam ibadah Jemaat MDC Kadipaten hari ini. Oh Allah yang luar biasa, turunkan kasih karunia-Mu bagi mereka. Hidup dalam urapan Allah, hidup semakin dekat kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Dalam hidup sehari-hari mereka, mereka menjadi pemuji dan penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Hamba berdoa Tuhan untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Ulurkan tangan kasih-Mu ya Allah. Lihat pergumulan umat-Mu, datangi mereka dengan mujizat. Datangi mereka dengan pintu-pintu yang terbuka.
bukakan yang tertutup. Ratakan Tuhan tanah yang mereka jalani di depan mereka. Jerat-jerat maut, jerat-jerat iblis dihancurkan di dalam nama Yesus. Sehingga umat-Mu dapat melalui tahun ini dengan kemenangan dan sukacita. Damai sejahtera perintah hati umat. Jemaat Tuhan, jangan takut menghadapi tahun ini. Karena Tuhan Allah beserta dengan kita. Itu sebabnya terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Hendaklah engkau tetap setia, sebab berkat Tuhan ini ada untuk selama-lamanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat bersama-sama dengan saya kita katakan amin.